Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Pratama, NIM 1904020028. Perkembangan organisasi gerakan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak dari negeri ini belum mencapai kemerdekaan secara fisik sampai pada masa reformasi sekarang ini. Perkembangannya bahkan kian pesat dengan dilakukannya tajdid atau pembaruan di masing-masing gerakan Islam tersebut. Salah satunya yaitu organisasi gerakan Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Di tanah air, Muhammadiyah tidak hanya berada di kota-kota besar, tapi telah merambah sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari Nabi Muhammad SAW, yang berarti bahwa warga Muhammadiyah menjadikan segala bentuk tindakan, pemikiran dan perilakunya didasarkan pada sosok seorang Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Nabi dijadikan model uswah al-hasanah yang sebenarnya tidak hanya bagi warga Muhammadiyah, tetapi juga seluruh umat Islam, bahkan bagi warga non-muslim, kaum yang tidak mempercayainya sebagai Rasul sekalipun. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam memiliki cita-cita ideal yang dengan sesungguhnya ingin diraih, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan cita-cita yang ingin diwujudkan itu, Muhammadiyah memiliki arah yang jelas dan gerakannya, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Haidar Nasir. Organisasi Islam Muhammadiyah yang kini lebih dikenal sebagai sebutan Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu tahun 1912 sampai 1922, daerah pengaruh Muhammadiyah masih terbatas di Keresidenan Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Selain Jogja, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar di seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari 1912 hingga tahun 1922, di mana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat tahunan ini sendiri kemudian berubah menjadi Kongres Tahunan pada 1926, yang di kemudian hari berubah menjadi
muktamar 3 tahunan dan seperti saat ini menjadi muktamar 5 tahunan. Teori masuknya Islam di Nusantara. Dalam buku Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia tahun 1995 karya Ahmad Mansur Suryanegara, ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Ketiga teori tersebut yakni Islam datang dari Gujarat atau teori Gujarat, Islam dari Arab atau teori Mekah, dan Islam datang dari Persia atau teori Persia. Islam datang dari Gujarat. Pada teori tersebut, Islam masuk di Nusantara dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, di mana melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Snoek Hurgronje dari Belanda. Ia berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab tapi Gujarat, India. Hubungan langsung antara Nusantara dan Arab baru terjadi pada masa kemudian, seperti utusan dari Mataram dan Banten ke Mekah pada abad ke-7. Ia juga berpendapat adanya persamaan unsur-unsur Islam Nusantara dengan India. Yang kedua, Islam dari Arab. Dalam teori tersebut mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan abad ke-8 dan 8, para pedagang Muslim sudah singgah banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan berperan besar terhadap proses penyebaran selanjutnya. Ketiga yaitu teori Persia. Pada teori tersebut Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Persia. Dalam teori tersebut diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara tahun 2015 karya Michael Lavan, sejak awal Masehi para penguasa di kawasan barat Nusantara berbagi budaya istana yang bercorak Hindia dan mendapat keuntungan dari kehadiran para pedagang asing. Karena Asia Tenggara berada di persimpangan 2 zona perdagangan kuno yang penting. Pertama, meliputi Samudra Hindia, sedangkan yang lain menyusuri Laut Cina Selatan. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara paling awal berasal dari berbagai catatan berbahasa Cina yang merekam kedatangan para utusan dengan nama-nama yang tampaknya nama Muslim. Dari arah lain memiliki laporan-laporan berbahasa Arab mengenai berbagai rute pelayaran dari Teluk Persia ke pelabuhan-pelabuhan di Cina Selatan dengan titik tumpu di Selat Malaka. Di sana para kapten menunggu perubahan angin muson untuk membawa mereka melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Marco Polo dalam laporannya mengenai Sumatera sekitar 1292 menyebut sebuah komunitas Muslim baru yang didirikan oleh para pedagang atau Mor di Perlak. Salah satu batu nisan Muslim petarik pertama menyebut Malik Al-Salih sebagai penguasa zaman di bandar terdekat Samudra Pasai. Namun ada bukti mengenai komunitas-komunitas yang lebih awal jauh ke Barta di Lamreh, tempat penanda-penanda makam yang telah terkikis parah menunjukkan adanya hubungan dengan India Selatan dan Cina Selatan. Dari rekonstruksi sejarah, arus utama tentang sejarah mulai Islam Nusantara menyebutkan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Samudra Pasai merupakan gabungan 2 kerajaan Hindu, yaitu
Samudra dan Pasai dengan Raja Murah Silue yang bergelar Malik As-Saleh. Salah satu dokumen tertua tentang keberadaan kerajaan Pasai ditulis pelancong Venesia, Italia, Marco Polo yang masih sempat bertemu dengan Sultan Malik As-Saleh. Kesaksian etnografis Marco Polo tentang Pasai dan 7 kerajaan lainnya di Sumatera memiliki kesan berbeda. Ia menyebutkan Pasai yang terbesar. Penyebutan Perlak adalah tempat yang ia jelajahi. Selain dan Perlak Muslim, kerajaan lain dikatakan masih menganut agama pagan. Perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan wilayahnya berikut ini merupakan proses perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan wilayah. 1. Malaka. Dengan perdagangan Melayu, Kesultanan Malaka yang sekarang menjadi bagian dari Malaysia didirikan oleh Sultan Parameswara pada awal abad ke-10. Negara perdagangan ini tak hanya menjadi pusat perdagangan paling penting di Kepulauan Asia Tenggara, namun juga berperan sebagai pusat kedatangan Muslim asing dan menjadi tonggak awal dalam penyebaran Islam di Nusantara. 2. Bagian utara Sumatera. Bukti yang ada mendokumentasikan transisi budaya yang berasal dari 2 batu nisan akhir abad ke-14 dari Minyi Tujuh di Sumatera Utara. Kedua batu nisan tersebut masing-masing menggunakan tulisan Islam, namun dengan jenis karakter India dan lainnya Arab. Batu nisan di Brunei, Terengganu, Timur Laut Malaysia, dan Jawa Timur adalah bukti penyebaran Islam di abad ke-14. Batu Terengganu memiliki dominasi bahasa Sanskerta atas kata-kata Arab yang menunjukkan representasi pengenalan hukum Islam. Di Kampung Pande, Banda Aceh terdapat batu nisan Sultan Firman Shah, cucu dari Sultan John Shah, yang memiliki sebuah prasasti. Prasasti tersebut menyatakan bahwa Banda Aceh adalah ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam dan bahwa kota itu didirikan pada hari Jumat 1 Ramadan 22 April 1205 oleh Sultan Johan Shah setelah ia menaklukkan kerajaan Hindu Buddha Indra Purba yang 1000 kota di Bandar Lamuri. 3. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prasasti-prasasti dalam aksara Jawa kuno, bukan bahasa Arab, ditemukan pada banyak serangkaian batu nisan bertanggal sampai 1369 Masehi di Jawa Timur, menunjukkan bahwa mereka hampir pasti adalah Jawa pribumi, bukan Muslim asing. Dekorasi rumit dan kedekatan dengan lokasi bekas ibu kota kerajaan Hindu Buddha Majapahit. Louis Carles Dames, peneliti dan sejarawan, menyimpulkan bahwa makam ini adalah makam orang-orang Jawa pribumi yang sangat terhormat, bahkan mungkin keluarga kerajaan. Artinya, beberapa elit kerajaan Majapahit di Jawa Tengah memeluk Islam pada saat Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu Buddha yang berada di puncak kejayaannya. 4. Jawa Barat. Suma Oriental yang ditulis Tom Pires melaporkan juga bahwa suku Sunda di Jawa Barat bukanlah Muslim di zamannya dan memang mengmusuhi Islam. Sebuah penaklukan oleh Muslim di daerah ini terjadi pada abad ke-16 yang dicantumkan oleh Martin van Bruynesen dalam studinya tentang Kesultanan Banten. Peneliti Van Bruynesen mengkontraskan bahwa proses Islamisasi dengan yang
berlaku di tempat lain di Pulau Jawa. Dalam kasus Banten, sumber bahwa Sunan Gunung Jati diinisiasi ke dalam aliran. Corak Islam di Nusantara. Islam Nusantara merupakan sebuah corak Islam yang dikembangkan di Indonesia dulunya sejak abad ke-16 Masehi. Sebagai hasil dari itijad para ulama zaman dahulu dalam satu penyebaran ajaran agama Islam lewat akulturasi sosial budaya, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi konsep Islam, serta vernakulasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Jika ditelaah lebih mendalam, konsep Islam Nusantara ini merupakan cara para waliullah di Nusantara. Pada zamannya, penyebaran agama Islam seperti halnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yang berdakwah dengan media kearifan lokal yaitu wayang. Islam Nusantara lebih ketuju pada bagaimana nilai-nilai keislaman mempunyai corak tersendiri yang sesuai dengan budaya setempat. Juga berkaitan dengan bagaimana karakteristik berislam ala Nusantara baik ibadah maddah maupun muamalah. Tentunya Islam corak seperti ini sangat jauh berbeda dengan Islam yang berasal dari Arab maupun kawasan timur lainnya. Setiap wilayah mempunyai budaya dan nilai-nilai sosial masing-masing. Dengan begitu, Islam Nusantara berusaha untuk menampilkan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Nusantara, tanpa mengurangi sedikit pun sisi teologi Islam itu sendiri. Islam Nusantara sangat dengan mudah menerima perbedaan dan juga mengedepankan kemaslahatan, toleransi, kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Pada masa Sultan Agung dan Sultan Mangkurat, Mataram mereduksi peran raja-raja lokal menyokong kebesaran Mataram. Tapi pasti Mataram menjelma menjadi sebuah Pemerium yang menguasai Jawa. Setelah bangsa Eropa mulai mengenal Nusantara pada akhir abad ke-15 Masehi, mereka melihat wilayah ini mulai didominasi oleh orang-orang Muslim baik pendatang maupun pribumi. Bangsa Eropa lantas menyusun rencana untuk menghentikan perkembangan Islam di Nusantara. Salah satu jalan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang masih menganut Hindu atau Buddha untuk merangungi wilayah kerajaan-kerajaan Islam. Portugis misalnya menjalin kerjasama dengan Sunda Pajajaran membangun sebuah pangkalan di Sunda Kelapa. Namun hal ini tak berlangsung lama setelah putra Aceh berdarah Arab bernama Fatalillah berhasil menguasai pangkalan itu.